Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sesuai jadwal jam 8 dan sekarang jam saya jam 8.00 kita mulai ya. Oke, apa yang kita mau bahas? Kita bahas seperti yang saya umumkan yang tadinya pengumuman pertama itu sehat bahagia dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta menjual rumah atau tanah yang di Mataram untuk fokus di teater. Jadi hari ini jam sekarang ini sedang di kapal ya. Akhirnya saya nggak akan batalkan ya udah diumumkan tapi saya ganti tema mengenai radang prostat. Jadi nyambung tema sebelumnya ya radang, sekarang kesaksiannya radang prostat. Tapi sebenarnya ya radang itu ya radang di tenggorokan ya batuk, radang di payudara kalau nggak tertangani jadi kanker payudara, radang di prostat tidak tertangani ya jadi kanker prostat ya. Karena itu saya ulangi sebentar mengenai seminar sebelumnya mengenai mengatasi radang ya. Jadi sekarang saya ulang sebentar lalu akan menyambung. Jadi nyambung tapi dengan kesaksian dan data ya. Dengan kesaksian dan data tentang diri saya sendiri ya. Oke. Jadi karena ini mengulang sebentar maka ya singkat saja ya. Radang itu apa sih? Radang itu inflamasi. Inflamasi ya radang, radang inflamasi. Apa picuannya? Ya banyak banget ya. Tapi kenapa? Karena adanya radikal bebas. Apa sih radikal bebas itu? Oksigen yang kehilangan kaki elektron. Jadi ini oksigen O2 itu ada kaki elektronnya gitu ya. Nah, ada yang hilang nih kaki elektronnya. Inilah yang disebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dipicu dari apa? Polusi, polusi makanan misalnya, makan gorengan, makan lemak rusak, ya, makan makanan yang mengandung logam berat, ikan tidak bersisik, ya. Daging merah juga memicu radang kalau menganut pelajarannya Dokter Elizabeth Subrata. Itu termasuk polusi makanan. Polusi udara ya timbal, merkuri karena emang Pertalite dan solar itu mengandung logam berat, sedangkan Pertamax dan ke atas gitu ya itu cenderung bersih dari logam berat. Maka negara maju nggak ada Pertalite, nggak ada solar, adanya Pertamax, DEC dan seterusnya. Polusi udara juga dari pembakaran sampah, pabrik, polusi air ya, sungai, laut, semuanya tercemar. Itu masuk ke tubuh kita lewat makanan, lewat udara, adanya luka, virus, bahkan stres pun memicu radikal bebas. Nah, radikal bebas itu obatnya cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada cuma satu, yaitu antioksidan. Nah, cuma antioksidan itu jenisnya banyak sekali. Jadi kalau ini radikal bebas tuh oksigen yang kehilangan elektron, begitu ketemu antioksidan, dia jadi oksigen dari racun jadi makanan, jadi energi tubuh, oksigen. Nah, antioksidan itu dibagi dua saja. Internal itu yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Jadi tubuh kita bisa produksi, yaitu SOD, superoxide dismutase, yang dikategorikan sebagai antioksidan enzimatik. Kalau Dr. Cahyono bilang ini panglimanya, katalase dan glutathione. Ini diproduksi dalam tubuh. Tapi manusia ya meniru, misalnya SOD itu ditiru dengan niwana, glutathione dengan kalau di kita SOP ya mengandung glutathione dan seterusnya banyak pabrik perusahaan mengatakan ini mengandung glutathione. Tapi itu sebenarnya SOD, glutathione, katalase itu diproduksi oleh tubuh sendiri. Tapi kalau kita stres, dia nggak produksi, sehingga butuh yang dari luar. Nah, yang dari luar itu apa? Eksternal. Antioksidan yang dari luar. Saya buat rincian lagi, yang seperti yang kemarin ini mengulang ya. Ya semua suplemen itu vitamin A, vitamin C, vitamin B itu semuanya antioksidan. Omega 3 itu antioksidan. Polifenol yang ada di bekatul itu juga antioksidan. Karoten, beta karoten di wortel, buah naga itu antioksidan. Flavonoid ya kalau di saya ya itu di SGF ya super green food itu antioksidan. Vitamin C kita liposomal ini saya tunjukkan kecil aja ya. Ini juga antioksidan. Jadi kalau yang Niwana ini tiruannya dari SOD ini tiruannya dari yang diproduksi oleh tubuh yang sebelah kiri ini, yang internal ini SOD, enzim SOD superoxide dismutase. Maka Niwana ini disebut Niwana superoxide dismutase. Dengan semua antioksidan ini maka
radikal bebas ketemu antioksidan menjadi oksigen, masalah selesai ya. Tapi masalahnya radikal bebasnya banyak banget dipicu oleh berbagai sumber. Ya kadang-kadang malah sampai kurang antioksidan akhirnya menjadi penyakit ya. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan data saya tentang radang yang saya alami ya. Yang awalnya tidak seberapa, maka saya abaikan, tahu-tahu sudah tinggi. Nah, saya kemarin udah cerita bagaimana tulang saya beres, osteoporosis hilang, paru-paru udah hijau semuanya, pencernaan belum, masih dari 5 udah masih masih 2 yang belum hijau, jadi belum belum seminar lagi. Jadi memang dalam satu kurun waktu ya, dalam satu kurun waktu saya fokus pada satu dua organ secara serius. Tapi sebenarnya mengenai radang prostat ini sudah lama, hampir setahun. Nah, maka saya berikan datanya aja ya. Saya berikan datanya, ntar saya bukain dulu semua file. Paling tidak tentu ada alat ukur eh, yang lebih teliti ya, yaitu di lab. Tapi sekali lagi saya katakan, saya mengetes diri saya sendiri, paling tidak orang yang sama, dites dengan alat yang sama, dibandingkan dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi penelitiannya atau observasinya adalah orang yang sama dites dengan alat yang sama dibandingkan dari waktu ke waktu. Cukup panjang dari Juli tahun lalu sampai bukan tahun lalu lagi, dari Juli 2 tahun lalu 2023 ya sampai ya sekarang ini ya. Jadi sampai sekarang ini. Ya, oke, saya akan mulai dengan file. Bentar ya, saya tunjukkan filenya dari bulan Juli 2023. Oke, saya tunjukkan mengenai radang prostat. Jadi ini bagian prostat, tapi fokus di radangnya aja ya. Oke, saya tunjukkan ya. Jadi ini bulan 5 Juli 2023, ini kalau tes QRMA tuh hasilnya seperti ini ya. Jadi bagian prostat sebenarnya selain prostat itu akan berhubungan ke bawahnya ya, mengenai fungsi seksual ya, di mana saya hormon juga mulai berkurang, ereksi juga mulai berkurang. Ini Juli 2023. Nanti kita bisa lihat ini pun akan terpengaruh. Nah, untuk yang terpengaruh membaik ini nanti hanya awal dan akhir. Prosesnya dari waktu ke waktu tiap bulan ya, dari Juli 2023 tiap bulan fokus di radang prostat. Saya dimulai dengan 5,13. Jadi skalanya tuh harusnya di bawah 2,7. Jadi 5 itu tadi masih biru, belum kuning. Waktu itu saya tidak perhatikan ya. Perhatikan organ-organ yang lain yang kuning gitu ya. Oke, ini Juli 2023. Terus ini adalah lompatnya ke Maret 2024. Jadi nggak diperhatikan, dari biru lompat ke merah, singkat cerita 7,5. Waduh. Nah, radang ini harusnya kalau tinggi gini tes PSA ya, karena ada orang yang radangnya 5 aja PSA-nya di atas 4 lah, nggak boleh, apalagi 9 harus diduga kanker. Tapi ada yang radangnya 7,5, PSA-nya rendah, ya berarti aman, cuma radang ya. Ini maka saya nggak bicara kanker, nggak bicara PSA, bicara skala radang. Ini 7,5. Nah, mulailah saya melakukan beberapa terapi ya. Oke, singkat cerita, dari 7,5 ini Maret 2024 7,5, maka bulan April 1 bulan kemudian 7,2. Lumayan turun dari 7,5 jadi 7,2 ya. Oke, saya cerita dulu dah ya. Maka apa sih waktu yang saya minum? Waktu itu saya minum ya sesuai dengan anjuran Pak Jos, upline saya adalah Niwana 2 kali 1 gitu ya. Tapi menurut saya turunnya pelan banget ya, karena kalau 2 kali 1 malah turunnya 4 kali 1 sebenarnya ya. Kalau satu dus saja kan, kalau bukan member 1 juta, kalau member 800 ribu, jadi 1,6 gitu ya. 1,6 kok masih merah terus, turunnya pun cuma atau 7,5 ya 7,2 itu bagus apa enggak gitu ya. Kalau saya kurang puas gitu ya. Tapi ya ditekuni Pak, ditekuni. Kalau kalau 2 kali ya jangka panjang. Oke, saya terusin gitu ya. Ini saya lanjutin ceritanya dulu ya. Saya terusin lagi akhirnya. Oke. Jadi
tadi kan 1 bulan, jadi 7,2. Terus saya cepetin aja filenya ya. Nah, ini tak geser dulu. Oke. Terus bulan Mei mau tetap aja 7,2. Bulan Juni, oke, udah filenya udah disiapin kok malah jadi meleset ya. Oke, jadi bulan Juni saya cari dulu dengan cepat ke bagian prostat ya, bagian radang prostat. Karena halamannya 105 halaman kalau tes QRMA ini ya. Tadinya saya perhatikan hal-hal yang lain, tapi sebenarnya udah mulai perhatikan, udah 3 bulan nih gitu ya. Minumlah antioksidan super gitu ya, sehari 2 kali itu aja juga sebulan udah 1,6 juta gitu ya. Dan hasilnya bulan Juni berarti udah 4 bulan masih 7,2, stabil aja di situ ya. Lanjutin lagi di bulan Juli, oh ini berarti udah dari bulan udah mau 5 bulan ini 5 bulan ya. Oke. Tadi filenya udah tak siapin sebenarnya. Oke. Masih aja mantang segitu ya. Jadi akhirnya saya kombinasi ceritanya. Begitu hasilnya kok pelan gitu ya. Maka saya kombinasi. Saya tanya temen ya, temen dokter yang functional medicine ya. Jadi kalau toh kanker pun nggak kemo, nggak radiasi, pokoknya kuncinya di antioksidan aja gitu ya. Maka saya direkomendasi ya untuk suplemen prostat. Wah, impor dari Amerika. Waduh ya. Dan vegan. Jadi kalau misalnya orang kanker pun aman. Ya, saya tidak kanker atau lebih tepatnya saya nggak tes PSA. Ya. Nah, begitu dikombinasi dari 7,2 turun 7,1. Oke. Saya stop dulu ya share-nya. Dikombinasi apa? Ini saya nih ya tak sebut aja namanya nggak apa-apa ya, Dokter Pianto Halim. Itu kan teman di PA Group Kanker ya. Banyak nangani orang kanker. Saya disarankan, Pak, ini Pak untuk suplemen prostat vegan dari Amerika. Udah saya coba 2 botol gitu ya langsung. Nah, lupa saya harganya kayaknya kalau nggak salah 1 botol 300 atau 400 ribu gitu ya. Jadi sehari ya 1 kali gitu ya. Seingat saya malah waktu itu tak coba 2 kali, sehingga 2 botol itu 2 bulan habis ya. Dan dari 7,2 turun lagi 7,1. Tapi saya tunjukkan dulu ya. Jadi tetap nih warnanya pagi dan malam ditambah itu ya. Siang kalau niwan itu kan bangun tidur sama mau tidur. Tadi itu makan pagi, makan malam ya. Ini bulan Juli 2024 ya, masih 2024 7,1 radamnya. Terus bulan September malah naik lagi 7,2 ya. Naik lagi 7,2. Aduh, ampun ampun dah. Terus turun lagi 7,1. Aduh, bikin stres juga ya. Naik turun, olah nafas sudah, olahraga sudah, niwana udah 2 kali, tambah lagi suplemen prostat. Akhirnya waktu itu saya kan sering camp bersama dengan eh, Bu Sinta ya. Bu Sinta kan juga ada obat herbal. Ya, jadi begitu yang ini habis, oke saya ganti deh gitu ya. Ini cerita apa adanya gitu ya. Ini dari Bu Sinta. Ini coba dah Pak Jarot gitu ya. Ya udah ada aku coba 2 bulan ya. Jadiin kelinci percobaan aja. Ya, ya teman saya udah Pak pakai Harnal aja tuh obat dari dokter tuh buat prostat tuh cepet tuh gitu ya. Tapi ketemu yang satu bilang cepet, ketemu yang lain, wah ini dampak sampingnya begini begitu. Adalah aku coba yang herbal dulu dah gitu ya. Ganti dah. Jadi niwananya tetap sehari 2 kali. Itu udah bayangin tuh udah berapa bulan dari itu ya? Udah 7-8 bulan ya. Kalau Niwana itu sebulan berarti 1,8 juta ya. Udah 8 bulan tuh udah habis berapa juta tuh gitu ya. Tambah kalau gini-gini murah ya. Oke, hasilnya tunjukin dulu dong hasilnya ya. Ceritanya lanjutin dulu dong. Nanti endingnya saudara teman-teman menarik, endingnya menarik. Tunggu sampai selesai ya. Nah, singkat cerita ini bulan November. Jadi mulai emang akhir tahun lalu ya. Dengan diganti yang impor Amerika dengan di punya Bu Sinta, nggak tahu impor dari mana dia ya. Gue percaya aja sama temen gitu ya. Tapi ya tetap aja tuh mantang aja itu juga mas satu, mantang aja segitu gitu ya. Nah, terus saya hentikan. Begitu saya hentikan, bahkan niwananya pun saya ganti hanya 1 kali sehari.
Jadi hanya Niwana tok, malam aja deh gitu ya. Saya pikir 2 kali boros banget ya gitu. Wih, naik nih 7,4 gitu ya. Ini bulan Januari ini tahun ini ya. Naik. Wah, begitu naik agak panik saya. Balik ke 7,45 lagi gitu kan. Terus akhirnya saya coba dah ya, terapi inframerah gitu ya. Beli alatnya gitu ya. Tak coba deh. Nanti kalau bagus ku endorse gitu ya. Ya, oke, ku tunjukin hasilnya ya. Dari 7,4 pakai inframerah, ada ya ini tak tunjukkannya bulan demi bulan ya. Ini Februari, ini Januari 7,7 Januari tahun ini ya 7,4 skala radang, maka ya lumayan ada kemajuan 1 bulan turun 7,3. Ini niwananya tetap 1 kali 1 tapi ya 1 kali 1 dan obat herbalnya. Nah ini herbalnya saya tunjukin lagi. Saya dulu pernah nolong orang yang prostat dan cepet ya pakai yang pernah saya endorse namanya bioaktif ya habis di atas 7 terus kan merah terus itu ya udah setahun loh ya wah takut juga loh berubah jadi kanker diem-diem sebenarnya takut gitu mukanya aja nggak kelihatan takut ketawa aja terus tapi diem-diem data yang ditunjukkan kan paru-paru jadi hijau osteoporosis hilang ya itu yang seneng-seneng ya banyak bagus tapi ya ada yang tak simpen gitu kan ya nggak ditunjukin dah gitu ya belum berhasil gitu ya tapi kan ada aspek yang belum berhasil pun kan buka ya begini juga gitu ya. Nah nyoba ini dah, ini dari Pak Anton ini ya. Ada lagi dapat 1 bulan itu dari mulai Januari itu ya. Maka tak tunjukkan lagi hasilnya ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Saya tunjukkan hasilnya dari mulai awal Januari, suplemennya ganti lagi, tapi itu suplemen dia bukan obat ya. Maka ya 7,3 di Februarinya. Nah, terus singkat cerita, itu sebenarnya saya di bulan Januari Februari. Nah, terus saya berhenti juga akhirnya, ya. Udah berhenti tuh pakai itu, ya. Nah, terus singkat cerita. Nah, 1 bulan bukan nggak sampai 1 bulan sih, 3 minggu terakhir. Jadi 3 minggu terakhir ini menarik nih yang saya mau ceritakan ya. Dari tadi sebelumnya Februari 22 Februari 7,3 ini kan 22 Februari ya. Berarti ada 8 hari di bulan Februari ditambah dengan 10 hari bulan Maret. 18 hari dari merah, nggak pakai kuning, lompat ke biru 4,1. Ini lebih baik dari yang dulu bulan Juli 2023. Oke, saya tunjukin. Ya, nih. Bulan Juli 2023 ketika mulai awal-awal dideteksi itu 5,1. Terus naik terus nggak pernah turun. Naik 7,5, turun 7,4, turun 7,1, naik lagi 7,4. Tapi singkat cerita dalam 18 hari ini turun menjadi 4,1. Harapan saya ya 1 bulan lagi ini udah hijau ya, tapi saya udah kebelet mau cerita. Saya udah kebelet mau cerita gimana mudah-mudahan nanti 1 bulan lagi ini hijau nih ya. Oke. Apa yang saya lakukan di dalam 18 hari ini? Ya, oke, sekarang saya stop share-nya. Jadi terus terang teman-teman ya, saya agak frustasi ya dengan yang dilakukan selama ini. Dalam arti cukup mahal gitu. Tapi bukan berarti nggak ada artinya ya. Ketika pakai Niwana kan sehari 2 kali 7,5 jadi 7,1. Lalu dikurangi tinggal 1,1 kali sehari, naik lagi 7,4. Lalu suplemen tambahannya gonta-ganti kan antara antara impor Amerika, lalu ini Indonesia, Lengkuas dan kawan-kawan, tambah dari herbal, ya turunlah 0,1, tambah dengan infrared, turun juga 0,1, tapi tetap aja masih 7,4 malah terakhir. Setelah menghentikan yang lain-lain naik 7,5, hanya infrared aja 7,4. Lalu gimana dari 7,4 itu turun menjadi 5,1 tadi ya, sebentar saya ulangin lagi. Menjadi 7,4, menjadi 4,1. Jadi skala radangnya saya tunjukkan ulang lagi aja ya. Terakhir baru kemarin dites ya, masih baru banget tanggal 10 Maret. Jadi ya baru kemarin tanggal 10 ya. Itu 4,1. Nah,
Jadi selama 18 hari ini apa yang saya lakukan? Saya tidak nambah suplemen apa-apa, malah Niwana yang sehari 2 kali saya kurangin jadi 1 kali, gitu ya. Lalu yang ini di stop semuanya. Yang saya lakukan adalah yang setiap pagi kita ajarkan di pagi hari, tapi dengan pendalaman yang justru kita akan lakukan 1 bulan ke depan, yaitu nafas lambat yang dipadukan dengan olah hati, olah pikir. Ya, namanya kebatinan, kekuatan batin. Jadi, selama 18 hari ini, memang saya off kamera kalau pagi hari, kan kita nafas mood booster dulu ya, tarik buang, pakai pakai pinjam audionya OMG. Ya, terima kasih buat Mas Gunggung ya, yang merekam dan mengupload audio-audio instruksi ke YouTube gitu ya. Nah, setiap pagi itu setelah mood booster, lalu kan kita tarik tarik olah nafas, tarik 20, buang 20. Selesai itu kita tarik 25, buang 25. Nah, itu adalah teknik. Seperti juga saya sering ajarkan bahwa kita menuju tarik 30, buang 30. Jadi tarik pelan-pelan 30 detik, buang pelan-pelan 30 detik. Nah, ketika itu dikuasai dengan nyaman, maka saatnya untuk tidak mikirkan lagi hitungan tarik berapa, buang berapa. Jadi malam ini kita lompat aja. Anggap aja semuanya ikut pagi hari dan semuanya sudah nyaman dengan 25-25. Maka malam hari ini kita praktek ya. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Berapa detik? Nyamannya aja. Pelan sepelan mungkin. Kalau nanti kita bilang 10 menit itu makin lama makin pelan, nikmatin aja. Nah, yang pasti nanti saya bikin 2 ronde. Ronde pertama, sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, kita dengarkan musik instrumen. Yang kedua, nanti kita ganti musiknya doa. Saya pilih lagu yang hanya bilang Tuhan Tuhan gitu ya, tapi nggak ada Tuhan namanya siapa karena ini kan lintas agama. Walaupun saya ambil dari lagu di agama saya, tapi kaulah Tuhan penyembuhku. Nah, yang saya lakukan selama 18 hari ini adalah waktu nafas lambat itu saya memperkatakan iman. Jadi saya berkata, terima kasih Tuhan sembuh. Terima kasih Tuhan sembuh. Radang saya membaik. Radang saya baik. Yang lemah katakan ku kuat. Yang miskin katakan ku kaya. Saya berkata, prostat sehat. Prostat pulih. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Waktu tarik nafas, saya membayangkan roh Tuhan masuk ke hidung saya. Seperti Nabi Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Dan saya bukan berdoa, tapi saya mulai berterima kasih Tuhan. Pankreas sembuh. Pankreas sembuh. Gula saya normal. Resistensi insulin membaik. Gula darah normal. Prostat, radang membaik. Prostat terkendali. Terima kasih Tuhan, nyeri-nyeri mulai hilang, pegel-pegel di selangkangan mulai hilang. Tiap hari makin baik. Tiap hari makin baik. Rasakan aliran kesembuhan. Jadi saya waktu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, udah terbiasa sepelan mungkin, 25-25 udah nyaman. Saya terus terang belum ke 30-30, saya mau bareng teman-teman aja ya. Nanti 2 minggu lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi kita akan masuk di 30-30. Waktu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan itu fokusnya bukan pada hitungan berapa detik, tapi fokusnya pada kesembuhan dari Tuhan. Bahwa rahasia nafas adalah bernafas itu sebenarnya berhubungan dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu masuk ke tubuh kita lewat nafas. Karena kalau diambil nafas kita oleh Tuhan, kita tuh mati. Maka kalau di Alkitab itu berkata, ketika rohnya kembali kepadaku, tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku. Jadi aneh itu ayat. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia saat nafasnya kembali kepadaku. Kenapa nggak dikatakan tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia saat rohnya kembali kepadaku? Tapi tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia saat nafasnya kembali kepadaku. Itu di kitab Ayub. Dan di kitab Ayub juga yang ada ayat bahwa, dan Nabi Ayub ini kan nabinya orang Islam, nabinya orang Kristen ya. Nabi Ayub, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi saya memahami nafas itu, roh Tuhan masuk ke paru-paru. Di paru-paru roh Tuhan ditangkap sama darah.
Ya kalau bahasa biologisnya oksigen masuk ditangkap hemoglobin. Kan saya tidak berpikir oksigen. Saya meyakini itu roh Tuhan masuk ke paru-paru saya. Dan di paru-paru roh Tuhan itu kan ditangkap sama hemoglobin sama darah. Makanya ada tertulis jangan makan darah. Ya nggak boleh makan darah. Maka roh Tuhan ada di dalam darah saya dan darah ini membawa roh Tuhan ke setiap sel. Sehingga seluruh sel tubuh saya dipenuhi dengan roh Tuhan, termasuk di prostat saya. Saya yakini, saya imani, saya perkatakan, saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. 18 hari. Kenapa? Ya, jujur ya, kayak begini banyak banget deh. Ya, bosan bosan belinya juga. Ini sempat juga yang sehari 4 kali. Ya, 3,5 juta tiap bulan. Akhirnya 2 kali lagi sudah 1,8. Kuturunin 1 kali 1, naik lagi radangnya. Dikombinasi yang agak murah dengan ini, ya mantangnya itu cuma 1, cuma 2. Udah gonta-ganti. Laku juga saya sebenarnya kalau kebanyakan suplemen, eh, kan belum lagi diabetesnya ya. Ini kan untuk prostatnya. Nanti kalau malah autoimun gimana? Kayaknya kayak kembali ke yang paling hakiki dari kesembuhan nafas adalah kekuatan batin. Saya mereview ulang pelajarannya John Kabat-Zinn, di mana John Kabat-Zinn itu menekankan bukan pada ritme nafas, bukan pada suplemen, bukan pada obat, tapi pada kekuatan batin. Batin yang tenang, dan batin yang tenang itu karena perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga kalau Profesor David Hawkins. Profesor David Hawkins itu mengajarkan mengenai enlightenment atau tahu sejati. Kalau teman-teman kita Hindu Buddha itu yang teman-teman meditasi itu namanya tahu sejati, kesadaran murni. Kesadaran apa? Kesadaran menurut saya loh ya, kesadaran bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita. Dan Tuhan itu penyembuh. Dia tidak berubah. Manusia aja yang berubah. Nabinya yang berubah. Nabi zaman dulu kan dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Nabi sekarang kan carinya duit, gitu ya, cari terkenal, carinya macam-macam lah gitu ya. Jadi Tuhannya tidak berubah. Tuhan mah nggak berubah. Masa Tuhan berubah? Dogmanya yang berubah. Keyakinan manusia yang berubah. Maka olah nafas yang John Kabat-Zinn ajarkan juga dia berkata, it's spiritual journey. Jadi ini tuh perjalanan spiritual sebenarnya. Bagaimana kita jadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya juga termasuk Ibu Sinta ya, yang berbeda agama dengan saya. Kalau dia kan mengajarkan juga mengenai nilai hidup, tujuan hidup itu buat apa sih? Jadi sambil berolah nafas, bermeditasi itu kita sih mencari tujuan hidup. Atau yang paling gampangnya ya kita mencari Tuhan. Sampai kita merasakan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan itu yang menyembuhkan kita. Nah, singkat cerita, hal itu ketika saya lakukan dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh, dalam 18 hari tadi, seperti saya berikan datanya tadi, ya cukup ajaib ya. Dari skala radang 7,4 ya, menjadi 4,1. Itu kan langsung kayak turun jegrik gitu ya. Turunnya banyak banget. Maka dari bulan eh, Januari, Februari masih 7,3, lalu terakhir di bulan Maret saya tunjukkan terakhir lagi, data terakhir lagi. Setelah itu kita praktek dulu ya. Jadi kalau tanya jawabnya kita nanti di pagi hari setiap Senin Jumat kita banyak waktu untuk tanya jawab ya. Tapi saya mau tunjukkan dari Februari ke Maret. Dari Februari ke Maret yang hanya dalam, ya istilahnya tadi cuma 18 hari ya. Saya cari filenya lagi yang 11 Maret. Oke, tunggu. Cari aja lagi filenya. Oke, ini dia sudah di sini. Oke, ya. Habis ini kita langsung praktek dulu ya. Kalau ada waktu tanya jawab, kalau enggak ya enggak usah ya. Gitu. Oke, saya tunjukkan dulu filenya ya. Ini adalah sekali lagi 22 Februari 2025. Tanggal 22 bulan kemarin. Skala radang 7,34. Lalu ini adalah kemarin ya, hari ini tanggal 11, ini kemarin tanggal 10, 4,1. Padahal tadi saya tunjukkan dari bulan Juli tahun lalu, bulan demi bulan,
paling rendah 7,1. Dari 7,5 turun 74, 73, 72, 71, udah segitu di situ terus, bahkan naik 7,2 lagi, sampai naik 7,4 lagi di awal tahun ini. Tapi dalam 18 hari turun tinggal 4,1. Padahal dalam 18 hari ini saya nggak nambah suplemen apa-apa, malah saya kurangi. Nih mana yang 2 kali, tinggal 1 kali aja. Terus yang macam-macam ini, 3 macam ini, yang memang tadi nggak pernah sekaligus 3 macam ya. Tapi tiga-tiganya ini saya baru beri lagi sebenarnya ke Pak Pianto, tapi ini masih disegel. Jadi belum tak minum, malah tak lihat hasilnya, nggak pakai suplemen macam-macam, tapi bisa turunnya banyak banget. Nah, maka itu saya yakin banget yang namanya, yang pernah Mas Gunggung ajarkan juga ya, yaitu mujizat nafas lambat. Saya tunjukkan filenya aja, ya, karena pernah dipost di WA Group. Nanti teori panjang lebarnya, mujizat nafas lambat Charlotte. Oke. Ini adalah dasar teorinya, ya, mujizat nafas lambat yang ajar Mas Gunggung, cukup panjang 1,5 jam. Jadi diketik mujizat nafas lambat, itu dasar teorinya. Tetapi yang pasti prakteknya aja, sekarang kita ada waktu 15 menit untuk praktek. Ya. Tutup kita, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Seberapa pelan? Kita coba dengan tarik 15, buang 15 selama 3 menit saja. Untuk teman-teman yang mungkin baru selama ini nggak pernah ikut pagi, tapi yang pasti di pagi hari itu kita sudah terbiasa sampai 25-25. Ya, tapi sekarang hanya 3 menit, tarik 15, buang 15, setelah itu nggak pakai hitungan, pakai musik. Ya, jadi saya buka filenya dulu, ya, nanti kita akan pakai musik ini, musik relaksasi. Musik relaksasi. Oke, ini saya buka filenya dulu supaya nanti saya pindahnya lebih cepat. Jadi kita akan mulai dengan nafas 15-15 sebentar saja. Setelah itu saya buang, saya tutup, nanti pindah ke sini. Jadi ini hanya dengar suara musik aja. Jadi teman-teman tarik nafas sendiri pelan-pelan. Aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata Iklan lewat. Jadi nanti ini Jadi nanti ini musik yang akan mengiringin kita bermeditasi atau olah nafas lambat. Tapi untuk membiasakan dulu, ya, walaupun pagi hari kita sudah tarik nafas 25-25, tapi sekarang kita mundur ke belakang buat teman-teman yang baru pun bisa mulai dari sini, ya, yaitu tarik 15, buang 15. Jadi kita mulai dengan tarik nafas 15-15, beberapa menit saja, terus kita pindah ke musik tadi, ya. Nanti saya kasih aba-aba, ya. Nanti saya kasih aba-aba. Jadi, oke, saya akan share. Kita tarik sebentar. Nah, ini dia, ya. Kalau olah nafas lambat, saya tunjukkan ya selama ini. Kalau pagi hari saya sukanya kan tak gelapin ruangan dan tutup tutup apa tutup kamera. Kalau buka kamera itu sebenarnya ini yang saya lakukan ya kalau nafas lambat. Jadi pakai kain hitam tutup begini ya, kacamata hitam kain supaya lebih tenang ya. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Oke ya. Jadi nanti kita akan mulai eh, nafas lambatnya dengan hitungan dulu, tarik 15, buang 15 ya. Saya mesti buka dulu kalau nggak saya nggak bisa lihat file ya. Oke, kita akan mulai 15-15. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih berat sedikit, yaitu 15-15. Jadi lambat lagi, tarik napasnya halus, lambat, sepelan mungkin. Kendalikan kecepatan dan volumenya. 15-15. 3, 2,
1. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Buah. Tarik. Sekarang Bapak Ibu tidak usah dengerin apa-apa tarik buang. Iramanya masih sama kira-kira. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tapi coba hatinya tenang, pikirannya tenang, seperti ada di tengah hutan sambil mendengarkan eh, musik ini. Lalu sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing, silakan berdoa. Apa doa umum? Tuhan, terima kasih saya sembuh. Tuhan, terima kasih saya semakin membaik.
Tarik nafasnya sepelan mungkin dan buangnya sepelan mungkin, tapi masih sangat nyaman, tidak pakai ditahan. Terima kasih Tuhan, dalam tubuh ada sistem regenerasi sel. Kami percaya dengan pola hidup sehat, berpikir sehat, perasaan sehat, hati yang sehat, tidur yang sehat, makan tidak sembarangan. Kami belajar untuk menata diri dan kami percaya saat ini regenerasi sel maksimal. Sel-sel yang rusak mati diganti dengan sel-sel yang baru yang baik. Baik kualitas makanan-makanan baik yang mulai kami makan. Terima kasih Tuhan, tidak ada sakit yang tidak bisa sembuh. Saya semakin sehat, saya semakin baik. Saya sehat, saya bahagia, saya bahagia, saya sehat. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati. Seperti menikmati bukan hanya nafas, tapi menikmati Tuhan yang hadir di dalam tubuh kita. Tuhan yang hadir dalam sel-sel tubuh kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan penyembuh. Tuhan yang tidak berubah. Kalau dulu dia menyembuhkan, mengadakan mujizat, hal yang sama masih terjadi sekarang. Teman-teman boleh berkata dalam hati yang paling dalam, aku percaya Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan. Kalau Raja Daud berkata, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan gembalaku, Tuhan menyertai aku. Demikian juga Bapak Ibu teman-teman boleh berkata, tenanglah hai jiwaku, karena Tuhan menyembuhkan aku. Kuasanya melingkupi aku, dan kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidupku. Pemeliharaannya sempurna, penyertaannya ajaib. Jalan-jalannya tak terselidiki, tetapi rencananya nyata dalam hidupku. Tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas sepelan mungkin dalam nafas lambat. Tidak usah dipikirkan berapa detik, tapi pikirkan dan yakini Tuhan di dalam kita. Dan kita akan berdoa dari sebuah lagu. Ini iman kami Tuhan. Haleluya.
dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari angkat suaramu, katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Mari lebih lagi bawa imanmu, katakan, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, nyatakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman
Ya, Bapak Ibu tetap tutup mata, tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan dan berdoa sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing. Kadang-kadang kita capek minum obat. Kalau hasilnya sangat sedikit sekali. Demikian juga dengan minum suplemen kalau hasilnya sedikit sekali. Beberapa orang mulai khawatir dan takut. Tapi khawatir dan takut itu membunuh. Kalau John Kabat-Zinn dan Profesor David Hopkins berkata hal yang sama, khawatir dan takut itu energi kematian. Karena itu coba kita mencari kekuatan yang lain untuk kesembuhan, yaitu kekuatan Tuhan. Sambil menarik nafas pelan-pelan dan buang pelan-pelan, kita menyadari kita berhubungan dengan Tuhan. Tubuh kita berhubungan dengan Tuhan. Lewat nafasnya yang kita nikmatin. Dokter adalah alat Tuhan. Obat alatnya Tuhan. Vitamin suplemen alatnya Tuhan. Tapi kesembuhan itu dari Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan yang kita andalkan ternyata tidak bisa diandalkan. Karena mungkin kita terlalu yakin dengan mengandalkan obat, dokter, suplemen, sampai kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam doa kita dan dalam kesembuhan kita. Saat itulah kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Meditasi adalah mengistirahatkan pikiran dan perasaan supaya roh kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena seharusnya manusia adalah makhluk rohani, berbeda dengan tanaman dan binatang karena kemampuannya untuk berhubungan dengan Tuhan. Tapi kemampuan itu hilang karena dosa, karena egois, karena ketakutan, karena kegelisahan, karena kecemasan. Kita mencoba teknik nafas lambat dengan melambatkan nafas, supaya otak kita ada di gelombang theta dan delta. Di gelombang itu kadang terjadi halusinasi dan orang tidak hidup dalam kenyataan. Tetapi di gelombang itu juga kita bisa mengendalikan. Kita berhalusinasi tentang kesembuhan, meyakini kesembuhan, membayangkan kesembuhan. Bagi orang yang gila atau penyakit jiwa, tidak bisa membedakan antara halusinasi dengan kenyataan dan hidup di dalam halusinasi. Tapi sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa di dalam kekuatan pikiran, keyakinan, yang sengaja diciptakan di dalam keadaan otak kita di gelombang theta dan delta. Keyakinan yang dimasukkan dalam sistem iman kita, sistem belief kita, alam bawah sadar kita. Dan yang kita coba untuk masukkan ke alam bawah sadar kita adalah bahwa Tuhan itu penyembuh. Bahwa Tuhan itu maha kuasa.
Dan Dia berkuasa mengatasi segalanya termasuk sakit kita. Sehingga ketika kita bermeditasi, kita tidak akan berjumpa dengan kakek nenek yang sudah mati, dengan arwah-arwah, atau halusinasi yang aneh-aneh lainnya. Tapi kita meyakini kita berjumpa dengan Tuhan. Orang yang sudah mati betul-betul bisa hanya halusinasi saja. Karena dipikirkan dan diyakini ada menjadi ada. Belum tentu ada. Karena dunianya sudah berbeda. Tetapi kalau kita meyakini Tuhan itu ada, itu betul-betul ada. Bukan halusinasi. Karena itu teman-teman, ketika bermeditasi, fokuskanlah saja kepada Tuhan. Pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan, iman dibangun, keyakinan dibangun, dan roh kita yang haus akan kehadiran Tuhan. Kita mulai merasakan kehadirannya di hati kita. Kehadirannya dalam bentuk kita merasa tenang, merasa damai, merasakan kasih yang mengalir dan kita bisa mengampuni. Kita mulai membayangkan orang-orang di sekitar kita dan mengasihi mereka. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, dia di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Maka waktu kita hanyut dalam meditasi dan kasihnya membanjiri hati kita, kita akan membayangkan orang-orang di sekitar kita dengan senyuman, dan membayangkan mereka pun tersenyum dengan kita. Walaupun itu masih dalam alam fantasi dan imajinasi kita, dalam halusinasi kita, dalam pikiran kita. Tapi itulah kekuatan pikiran yang mengubah kenyataan menjadi seperti yang kita pikirkan. Sambil bernafas lambat, yang pelan, sepelan mungkin, kita mulai menggunakan pikiran kita, membayangkan organ-organ kita membaik. Kita membayangkan tubuh kita yang sehat, kita berolahraga, kita berlari, kita naik gunung, kita berenang. Membayangkan aktivitas orang-orang yang sehat dan bugar. Dan pelan-pelan mulai melakukannya. Bahkan yang berbaring di tempat tidur dalam keadaan lumpuh, boleh mulai mencoba mengangkat tangannya. Mulai coba gerakkan kakinya. Bayangan yang kuat akan membuat keadaan menyamai dengan bayangannya. Karena itu bayangkan dan pikirkan engkau sehat, pankreas sehat, kanker hilang, payudara sehat, resistensi insulin hilang, radang hilang, yang ada tubuh yang sehat, hati yang sehat, paru-paru sehat, getah bening sehat, pembuluh darah sehat, prostat sehat, vagina sehat, rahim sehat, ovarium sehat, batu ginjal sehat, empedu sehat, liver sehat.
Sekarang silahkan masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing dalam doa penutup. Setelah itu kita selesai. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar singkat mengenai nafas lambat, mengenai radang, dan kesaksian bagaimana radang bisa diatasi dengan kekuatan nafas lambat dan pikiran, dengan iman dan keyakinan tentang Tuhan yang menyembuhkan. Pikiran positif yang selalu diucapkan dan batin yang dikuatkan. Harapan yang ditujukan kepada Tuhan dan keyakinan akan kesembuhan. Karena mekanisme yang Tuhan berikan dalam tubuh kami untuk kami self-healing, sistem imun yang kuat, yang bisa mengatasi sendiri tubuh kami. Suplemen adalah tambahan, dokter adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kami sebagai ciptaan Tuhan boleh kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami, termasuk dalam hal kesembuhan kami. Kami sudah belajar sebentar olah nafas dan meditasi kepada Tuhan. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Malam ini kita tidak panjang ya. Jadi mohon maaf tanya jawabnya ditunda. Karena saya besok pagi-pagi sekali harus berangkat ke Bogor, tapi tetap ada olah nafas pendek ya. Mood booster dan 25-25. Jadi hanya 30 menit. Ya, rencananya habis itu mau senam, tapi ditunda besoknya senamnya. Jadi mulai besok ya mood booster 13 menit, lalu 25-25. Nah, lusa mood booster 13 menit, terus 25-25 15 menit, terus sambung senam otot sambil nafas lambat. Nanti akan diajarkan ya gerakan mana yang tarik nafas dan mana yang buang supaya otot kita membaik kembali ya. Saya memang akan kembali konsentrasi pada otot. Nanti saya akan ceritakan datanya belakangan ya. Tapi saatnya untuk menaikkan berat tubuh dari otot, bukan lemak. Jadi bertambah berat badan tapi menaikkan otot. Saya selalu mencatat data-data ya. Jadi nanti kalau udah ada hasilnya saya akan tunjukkan ya. Tapi kita akan masuk di areal itu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.